warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pemuda sarjana. Nah, kembali lagi nih bersama saya Sonia. Jadi di season kali ini saya bakalan ngasih tahu tempat wisata yang ada di Kuantan Sengingi ini. Penasaran kan? Yuk tonton video ini sampai habis. Nah, wisata yang pertama yaitu Taman Jalur. Taman Jalur ini terletak di pusat kota Teluk Kuantan. Di sana terdapat gapura selamat datang yang cukup megah. Dan juga ada sebuah tugu lancang kuning yang merupakan lambang Provinsi Riau nih guys. Selain itu terdapat pula pohon-pohon rindang sebagai tempat berteduh di kala terik pada siang hari, serta bunga-bunga indah yang menghiasi setiap sisi tamannya. Taman ini juga dilengkapi dengan bangku-bangku taman untuk tempat kita bersantai. Dan taman ini selalu ramai dikunjungi, apalagi pada sore hari sampai dengan malam hari. Tak hanya para muda-mudi nih guys yang datang ke Taman Jalur ini, tapi mereka yang berkeluarga juga kerap kali membawa anak-anaknya untuk berjalan-jalan dan bermain. Karena di sini juga tersedia wahana permainan untuk anak-anak balita. Di sore hari banyak juga pengunjung yang bersantai di tepian Kuantan yang dinamakan tepian Narosa. Ya, memang taman ini beralokasi beberapa meter dari batang Kuantan. Di sepanjang pinggiran Kuantan banyak sekali para pedagang kaki lima yang menawarkan menu makanan mereka. Pengunjung yang memesan makanan di sini dapat menikmatinya sambil duduk di tangga batu sepanjang tepian Kuantan atau tepian. Nah, wisata yang kedua yaitu air terjun Guru Gemurai. Air terjun Guru Gemurai ini berada di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudi, Kabupaten Kuantan Sengingi. Kalau dari pusat kota Kuansing berjarak sekitar 30 km menuju arah Kiliran Jauh yang berbatasan dengan Sumatera Barat. Ada 7 tingkat air terjun Guru Gemurai dengan ketinggian yang berbeda-beda. Di sini wisatawan lebih banyak menghabiskan waktu di tingkat pertama. Selain bentuknya yang mempesona, bagian bawahnya terdapat seperti kolam renang. Pada bagian kiri kanan air terjun terdapat bebatuan dan hutan yang masih alami. Udara terasa begitu sejuk dan begitu nyaman. Akan tetapi, perilaku pengunjung masih menjadi catatan. Seperti membuang sampah sembarangan meskipun sudah tersedia tempat pembuangannya, guys. Jadi bagi yang mau ke air terjun Guru Gemurai atau air terjun Kasang di Kasang ini, kalau kalian datang ke sana jangan lupa kalau beli sesuatu atau beli makanan yang mengandung unsur kayak bahan-bahan organik atau non organik, tolong buang sampah pada tempatnya. Nah, untuk menuju bagian bawah air terjun, pihak pengelola membuat tangga beton agar akses menuju lokasi biar lebih aman. Nah, kalian harus berhati-hati karena tangganya cukup curam ya guys. Jadi tangga menuju tingkat pertama itu tangganya tuh datar kayak gini, datar banget kayak gini. Jadi ya harus hati-hati banget lah. Karena apanya tuh kecil gitu. Jadi kalau kalian mau menuju ke bagian akhirnya tuh kalian harus punya cukup energi yang kuat. Karena di sana capek banget. Turun, belok, turun. Kayak gitulah. Pokoknya kalian harus hati-hati kalau datang ke sana. Nah, wisata yang ketiga yaitu air terjun Sungai Kalilawar. Destinasi wisata air terjun ini terletak di Desa Sungai Kalilawar, Kecamatan Kuantan Mudi. Air terjun ini ditemukan pada tahun 2017 lalu. Terletak di sebuah puncak bukit yang berisi kebun karet warga setempat. Ada juga
juga yang menyebutnya dengan air terjun Sungai Kandi. Nah, jika Anda ingin berkunjung ke air terjun ini, dari kota Teluk Kuantan harus berkendara selama 30 menit ke arah Lubu Jambi. Kemudian, dari Pasar Lubu Jambi harus berkendara sekitar 20 menit menuju selatan. Sesampainya di desa Sungai Kelelawar, Anda akan menempuh jalan semen sekitar 10 menit. Sampai di parkiran, Anda akan merogoh kocek 10.000 untuk gerbang masuk dan biaya keamanan kendaraan. Selain itu, Anda akan menempuh rute perbukitan dengan berjalan kaki lagi nih guys. Perjalanan mencapai lokasi tidak terlalu jauh dengan berjalan kaki. Masyarakat setempat juga telah membuat tangga alami dari tanah dan kayu yang dibentuk untuk memudahkan perjalanan menuju air terjun. Sepanjang perjalanan menuju air terjun Sungai Kelelawar, Anda disuguhi hutan belantara yang masih alami. Nah, air terjun Kelelawar ini mempunyai 2 tingkatan nih guys. Di samping terdapat pohonnya yang akan menjuntai di aliri air. Batu yang hijau berlumut menambah indah jatuhnya air dari puncak bukit. Disarankan saat mengunjungi air terjun ini usai hari hujan. Sesuai peraturan warga, air terjun Sungai Kandi sangat indah saat hujan reda. Air yang jatuh dari tingkat pertama cukup besar dan bagus dilihat, dan gemuruh air terjun disambut bebatuan berlumut. Suara gemuruh air terjun kembar ini sangat mendominasi suasana guys. Walau sesekali akan terdengar suara-suara dari beberapa satwa yang tinggal di kawasan ini seperti kera dan burung-burung yang ada yang membuat perasaan malas untuk meninggalkan lokasi air terjunnya. Yang keempat yaitu air terjun Patisoni guys, yang berada di Kenegrian Cengar, tempatnya di Desa Seberang Cengar, Kecamatan Kuantan Mudik, Kuansing. Namun masih banyak yang belum mengetahui keindahan dan pesona air terjun Patisoni ini. Air terjun Patisoni ini hanya berjarak sekitar 8 km dari Lubu Jambi menuju ke arah Kecamatan Pucuk Rantau. Melalui jalan semenisasi sekitar 15 menit, perjalanan akan sampai di lokasi yang dituju. Di sela-sela pepohonan dan keasrian hutan dan lintasan air yang cukup tinggi mencapai 30 meter. Dengan 3 tingkatan, tentu saja Anda akan mendengarkan irama percikan air yang menakjubkan dari riuhnya objek wisata air terjun di Riau ini. Selain memandang keindahan air terjun di Riau ini, Anda juga bisa bermain air sepuasnya di area bawah air terjun dengan ukuran kolam lebih kurang 8 kali 10 meter. Namun, bila menelusuri sungai yang berada di sekitar air terjun Patisoni ini, ke arah jalan raya tentu akan menemukan gua macan yang berukuran 5 kali 20 meter dengan ketinggian sekitar 2-5 meter. Keindahan alam dan pesona objek wisata air terjun Patisoni sangat berbeda dengan daerah lainnya karena masih sangat asri dan tidak tersentuh tangan-tangan jahil maupun perusak lingkungan. Jadi kalian kalau mau ke air terjun Patisoni ini, hubungin aja aku. Siapa tahu kalian mau ke sana, jadi aku bisa ngebantu kalian buat nunjukin air terjun Patisoni itu di mana. Aku juga udah pernah ke sana. Dan tempatnya tuh bagus banget. Jadi air dekat di sela-selanya tuh kayak kita tuh seakan-akan di pinggir pantai gitu. Pokoknya bagus banget lah. Kapan-kapan kalian harus ke sana. Nah, yang kelima yaitu air terjun Batangkoban yang terletak pada Desa Lubu Ambacang, Kecamatan Hulu, Kuantan, Kabupaten Kuantan Sengi, Provinsi Riau. Air terjun ini diberi nama Batangkoban karena jatuhnya air melalui tebing yang bertingkat 7
dan mengalir ke aliran Sungai Kuantan. Ketinggian air terjun ini bervariasi untuk setiap tingkatnya nih ya guys. Objek wisata air terjun 7 tingkat Batangkoban juga menjadi salah satu objek wisata alam di Kabupaten Kuantan ini yang banyak dikunjungi oleh wisatawan guna melakukan berbagai kegiatan berpetualang di alam bebas. Selain suasana alam yang sejuk dan menyegarkan, keunikan serta daya tarik lain dari objek wisata ini adalah bentuk air terjun dengan ciri berupa 7 tingkatan yang memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Kondisi tersebut juga menjadi alasan mengapa air yang mengalir dengan deras dari puncak-puncak tebing tersebut dinamakan air terjun 7 tingkat. Nah, untuk menikmati serta menyaksikan pesona dari masing-masing tingkatan pada objek wisata air terjun 7 tingkat Batangkoban, Anda harus berjalan menelusuri lintasan di bawah rindangnya pepohonan di sekitaran objek wisata tersebut. Pasalnya, untuk dapat mencapai lokasi air terjun tingkat pertama hingga tingkat ke-7 tersaji berbagai rintangan alam dengan beberapa tantangan tersendiri dan pastinya akan memberikan sebuah pengalaman yang begitu luar biasa. Wow, seru banget ya pasti yang pernah kesini. Kalau aku sendiri sih aku belum pernah kesini ya. Jadi aku mau kesini itu masih nggak mungkin kan cuma berdua, jadi nggak seru gitu. Bagusnya itu rame-rame sama teman-teman, sama keluarga gitu. Tapi bagusnya sama teman-teman sih, soalnya sama keluarga itu takutnya nanti kasihan orang tua kita kan jalannya kayak gitu, jalannya naik turun gitu. Ini kita sama teman-teman yang seperjuangan, pemuda-muda. Jadi aku pengen kesana banget. Jadi siapa tahu kalian mau ada yang mau kesana, jadi kita bisa barengan gitu. Nah, yang keenam yaitu air terjun Batang Ogan. Air terjun Batang Ogan ini terletak di Desa Lubu Ambacang, Kecamatan Hulu Kuantan. Air terjun ini sering juga disebut dengan nama Ngarai Tang Ogan, sebab memang air terjun tersebut terletak di ngarai atau bebatuan yang tinggi. Air terjun di tempat ini memang tidak terlalu tinggi, tetapi airnya diketahui sangat jernih dan bersih. Pemandangan di sekitar lokasi juga masih asri dengan udara yang segar yang ditawarkan. Akses menuju lokasi air terjun ini memang terbilang tidak sulit. Meskipun lama perjalanan dari jalan masuk ke lokasi hanya 1 jam dari Taluk Kuantan, tetapi memang menyuguhkan pemandangan yang memuaskan. Ini dekat banget kalau dari Taluk Kuantan ya. Jadi kalian kalau mau ke sana aja aku soalnya aku tahu tempatnya di mana gitu. Aku juga udah pernah ke sana. Nanti komen-komen aja di bawah, oke? Nah, dan untuk sampai ke bagian bawah air terjun, pengunjung harus menyusuri jalan setapak menyeberangi sungai kecil. Itu ada tetangga tersedia di sini. Bagi pengunjung yang bisa berenang, bisa langsung menyusuri sungai ini beberapa meter dan ketemu bagian atas air terjun Batang Ogan. Jika di tempat ini pula terdapat akar-akar yang digunakan pengunjung untuk bergelantungan seperti Tarzan nih guys. Seru banget nih kayaknya. Selain itu, pada bagian kolamnya juga tersedia semacam kayu terapun yang bisa dijadikan tempat berpegangan untuk mereka yang tidak bisa berenang. Air terjun Batang Ogan tidak akan terlihat dari lokasi parkir. Ini sebagai surga tersembunyi di bebalik bebatuan dan pepohonan. Oh
Kontur area di lokasi air terjun adalah dinding batu terjal yang hampir tegak lurus ke atas, semakin membuat lokasi ini benar-benar bagai surga yang tersembunyi. Bila ingin melakukan perjalanan ke lokasi air terjun Batang Morgan tersebut, jangan lupa membawa pembekalan makan dan minuman yang cukup, walaupun ada warung kecil-kecilan di lokasi tersebut. Nah, jadi itulah beberapa destinasi wisata yang ada di Kuantan Sengingi ini, guys. Sebenarnya banyak, tapi akunya aja yang nggak tahu. Aku orang Kuantan tapi aku nggak tahu gitu. Nah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai jumpa di season selanjutnya. Nah, kalian yang udah nonton video aku sampai habis, makasih. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dah, sahabat muda Saryana.